Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu kaya pingsan melihat putrinya mengemis di jalan dengan gadis tunawisma. Duduk di mobil mewahnya, seorang wanita kaya kembali ke rumah dari kerja ketika pandangannya terkunci pada pemandangan yang mengguncangnya sampai ke inti. Kewalahan dengan emosinya, dia pingsan, hanya untuk bangun beberapa menit kemudian dalam keadaan syok yang sama. Sebagai CEO merek perawatan kulit terbaik di kota, Isabella hampir tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama putri satu-satunya, Christelle. Dia biasanya pulang kerja pada saat Christelle tertidur lelap. Duo ibu anak ini hanya akan menghabiskan 1 jam bersama di pagi hari sebelum Christelle berangkat ke sekolah. Selain itu, mereka akan berkumpul di akhir pekan dengan bermain game dan berjalan-jalan di taman terdekat. Itu adalah Kamis malam yang berangin ketika Isabella berhasil pulang kerja pada pukul 5 sore. Karena dia tidak memiliki pertemuan lagi yang dijadwalkan untuk hari itu, dia mengambil tasnya dan menuju ke pintu keluar, memutar nomor sopirnya. "Aku sedang menuju pintu keluar," katanya saat suara sepatu haknya membentur lantai kayu menggema di lorong kantornya dengan setiap langkah yang diambilnya. Begitu sopirnya memarkir mobil putih mewahnya di pintu keluar gedung kantornya, dia berjalan ke arahnya dan membuka pintu untuk duduk di kursi belakang. Bersemangat untuk bertemu Christelle, dia menginstruksikan pria itu untuk mengantarnya pulang. Isabella bisa memikirkan begitu banyak hal yang harus dilakukan dengan putrinya. Dia ingin memasak pasta favorit gadisnya dan menonton film Disney bersama. Sedikit yang dia tahu bahwa pemandangan mengejutkan menunggunya di dekat rumahnya. Saat mobilnya mendekati rumahnya di salah satu lingkungan termahal, dia tiba-tiba meminta sopir untuk berhenti. Seorang gadis yang mengenakan gaun kotor dan sobek menarik perhatiannya. Dia tampak seperti gadis tunawisma, tetapi sesuatu pada wajahnya tidak memungkinkan Isabella untuk mengalihkan pandangannya. Kemudian mata Isabella terbuka lebar dan alisnya terangkat kaget saat melihat Christelle muncul dari belakang gadis tunawisma itu. Putrinya sedang mengemis dengan gadis di jalan, memegangi tangannya saat mereka berjalan menjauh dari rumah Isabella. Ini tidak mungkin. Ibu tunggal tersentak kaget ketika dia melihat kemiripan yang mencolok antara Christelle dan gadis tunawisma. Mata, hidung, mulut, dan bentuk wajah mereka semuanya tampak serasi. Saat Isabella memegang pintu mobil untuk membukanya, dia merasakan kepalanya berputar dan pandangannya menjadi kabur. Tangannya pergi ke kepalanya, tubuhnya terasa lemah dan dia pingsan. Dia jatuh pingsan di kursi belakang mobilnya sebelum sopir mengetahui apa yang terjadi. "Nyonya Montgomery?" Pria yang khawatir itu berbalik dan menatapnya, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa menit kemudian Isabella membuka matanya. Dia masih di kursi belakang mobilnya, tetapi sekarang dia berada di luar rumahnya. Dan Christelle duduk di sebelahnya memegang segelas air. "Bu, apakah kamu baik-baik saja?" Anak berusia 9 tahun itu bertanya kepada ibunya. Isabella melihat ke sekeliling, berusaha melihat gadis tunawisma yang dilihatnya tadi. Kemudian pandangannya beralih ke putrinya saat dia memeriksa tangannya yang kotor dan kucir kuda yang tidak rapi. "Dari mana kamu, Christelle?" dia bertanya. "Aku sedang bermain dengan teman-temanku di taman." Gadis kecil itu berbohong. "Ayo masuk, Mommy, kamu perlu istirahat." Isabella tidak mengonfrontasi putrinya pada saat itu meskipun mengetahui kebenarannya. Dia mengikuti gadis kecilnya ke dalam rumah, berencana untuk mengunjungi gadis tunawisma saat dia tidak ada. Isabella terkejut melihat kemiripan antara Christelle dan gadis malang itu. Keesokan harinya, Isabella tidak masuk kerja setelah putrinya pergi ke sekolah. Sebaliknya, dia mengunjungi tempat di mana dia melihat gadis tunawisma mengemis dengan Christelle. Tidak yakin apakah dia akan bertemu gadis itu, dia berjalan berkeliling sampai dia melihat gadis itu duduk di gang yang terbengkelai.
"Hai kamu, kemarilah." Isabella memberi isyarat agar gadis itu datang ke arahnya. Ketika gadis tunawisma berjalan ke arahnya, jantung Isabella berdetak kencang melihat betapa dia sangat mirip dengan Kristel. Sepertinya gadis malang itu adalah saudara kembar Kristel yang telah lama hilang. "Apakah kamu punya sesuatu untukku?" Gadis itu, Lily, bertanya mengulurkan telapak tangannya. Terkejut setelah mendengarkan suara gadis itu, Isabella bertanya tentang orang tuanya. Dia mengira ada hubungan antara Kristel dan Lily dan ingin mengetahuinya. "Apakah ibumu tinggal di sini bersamamu?" Isabella tersenyum pada gadis kecil itu. "Tidak, aku tinggal bersama bibiku. Ibuku meninggal dan aku tidak tahu di mana ayahku," jawab Lily sambil menatap Isabella. Mengetahui tentang orang tuanya membuat Isabella berpikir tentang sesuatu yang tidak terlintas di benaknya. Bagaimana jika dia sebenarnya saudara perempuan Kristel? Dia bertanya-tanya sambil berdiri di gang itu. Penasaran dengan kebenarannya, Isabella berbicara dengan kerabat Lily dan mengetahui bahwa ibunya memang telah meninggal dunia. Apalagi mereka belum pernah bertemu ayahnya. Mereka hanya tahu ayahnya adalah orang kaya yang tidur dengan ibu gadis itu beberapa kali. Ya Tuhan, Isabella menutup mulutnya dengan tangannya setelah berbicara dengan kerabat Lily. Dia bisa menghubungkan titik-titik di benaknya dan yakin Lily adalah saudara tiri Kristel. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menghubungi mantan pacarnya, ayah Kristel, yang sudah lama tidak dia ajak bicara. Mereka berpisah segera setelah Kristel lahir dan Isabella tidak pernah meminta tunjangan anak darinya. Selama beberapa hari berikutnya, Isabella bertanya kepada mantannya apakah dia mengetahui keberadaan Lily. Yang mengejutkan, mantannya mengaku pernah tidur dengan seorang wanita saat dia bersama Kristel. Namun dia tidak yakin apakah Lily memang putrinya. "Aku tidak percaya ini," Isabella tersentak kaget. Beberapa minggu kemudian, Isabella yakin bahwa Lily adalah saudara tiri Kristel. Dia membawa gadis malang itu untuk tes DNA dan hasilnya menunjukkan dia memiliki hubungan darah dengan Kristel. Isabella mengalami banyak perasaan campur aduk, keterkejutan mengetahui bahwa dia telah ditipu, namun kegembiraan mengetahui bahwa Kristel memiliki saudara perempuan yang jelas-jelas dia sukai. Tapi hati Isabella hancur melihat Lily tidak menjalani gaya hidup seperti Kristel. "Aku akan mengantarmu pulang sayang," katanya tersenyum dengan air mata pada gadis lugu itu, dan mengetahui dalam hatinya bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Empati itu penting. Jika Isabella tidak berempati dengan gadis malang itu, dia tidak akan pernah menemukan kebenaran tentang paternitasnya. Selalu percaya pada firasat Anda. Firasat sang ibu mengatakan padanya bahwa Lily berhubungan dengan Kristel. Seandainya dia tidak mempercayainya, dia tidak akan pernah mengetahui bahwa Lily adalah putri mantannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.